kurikulum Merdeka itu Pak, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Artinya Pak, di sana di kurikulum Merdeka itu diberikan otonomi. Otonomi ini maksudnya kebebasan atau kemerdekaan satuan pendidikan untuk mengelola pelaksanaan kurikulum itu sendiri. MTS itu hanya 40 menit per 1 GP-nya. Ya, kalau satu hari 8 jam berapa tuh? Paling sudah kan paling lambat benar jam setengah 4 atau jam 3 lah. Gurunya kan harus jam 4. Kalau di pusatnya kan sampai jam 16.00 ya. Kemudian yang kedua ada fleksibel dinamis. Artinya apa? Pembelajaran dan sebagainya itu fleksibel, selalu berubah. Jadi tidak ada lagi istilah RPP seumur hidup di kurikulum Merdeka. Kalau 6 hari kan kita memaklumi aja. Artinya 6 berganti itu malah kepalanya aja. Dari kurikulum Merdeka itu nanti modul ajar, skenario itu selalu dievaluasi, makanya dinamis, fleksibel. Artinya apa? Pada saat kita menyampaikan pembelajaran, ternyata jam penyampaian materi kurang, itu akan berubah. Jadi RPP modul ajar itu pasti akan mengalami perubahan. Apalagi kan nanti dibuktikan dengan pelaksanaan asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan setiap saat waktu proses pembelajaran. Jadi hampir-hampir tidak ada luput dari asesmen formatif. Karena asesmen formatif itu tidak hanya menjawab soal, bisa tanya jawab langsung, presentasi, portofolio, itu termasuk asesmen formatif. Apakah setiap habis proses pembelajaran asesmen. Kalau asesmen sumatifnya itu adalah untuk biasanya memperoleh nilai rapor pendidikan di 1 semester atau 1 tahun, itu baru asesmen sumatif. Ini ya, fleksibel dan dinamis. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Kemudian yang kedua, materi esensial. Jadi di kurikulum Merdeka itu nanti yang disampaikan itu adalah materi esensial atau materi memang pilihan. Kalau yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu mengajar selalu berpegang pada 1 buku, nanti sampai habis buku itu ya habis materinya. Itulah yang diberikan atau disampaikan kepada peserta didik kita. Tidak harus buku ini, buku itu. Kenapa? Sumber belajar itu bebas, terbentuk peserta didik kita membuka wawasan dan menambah pengetahuan. Di dalam RPP itu pasti dilakukan link bisa diakses. Itu salah satu cirinya. Kemudian yang berikutnya penguatan soft skill atau karakter. Nah, soft skill karakter ini intinya Pak, itu adalah sesuai dengan yang diharapkan saat ini. Kita tahu pembelajaran abad 21. Iya, karena Bapak Ibu kan di kelas kan sudah sangat yakin pelaksanaan tentang pembelajaran abad 21. Kemudian ciri yang lain adalah berdiferensi, ini sesuai dengan level atau kemampuan peserta didik. Jadi tidak lagi yang punya memang senang audiovisual, kinestetik, itu memang harus dijaga. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita menyampaikan pembelajaran itu apa yang kita ketahui kita sampaikan, gitu aja. Berbeda lagi artinya maknanya. Kalau sekarang kita harus menguatkan soft skill atau karakter dan melihat kemampuan peserta didik kita. Nah ini ciri. Kenapa warna merah? Warna merah itulah ciri minimal kurikulum Merdeka. Artinya apa? Bapak Ibu nanti harus fleksibel di dalam pembelajarannya itu nanti multi model, bukan hanya berfokus pada satu model pembelajaran saja. Pada saat materi ini bekerja berkelompok, maka ini pakai model pembelajaran formatif. Pada saat dia presentasi, maka itu direct instruction. Pada saat ini maka modelnya ini. Jadi di dalam proses pembelajaran akan terjadi penggunaan multimodel sesuai dengan arahan capaian pembelajaran yang diinginkan. Itu cirinya. Materinya pilihan, soft skill harus ada. Dan abad 21 ada yang bisa menyebutkan ciri pembelajaran abad 21 itu namanya Luka 13 berapa sudah kemarin. Ciri dari pembelajaran abad 21 harus masuk 4 itu. Ditambah ciri yang terakhir adalah literasi. Jadi di dalam pembelajaran abad 21 misi yang pian bawa harus itu. Ada kolaborasi, ada komunikasi, ada kreativitas dan berpikir tingkat tinggi, ditambah literasi. Nah jadi di dalam modul ajar apa harus memuat itu, sehingga
diharapkan apa? Ciri yang paling utama pada saat implementasi kurikulum merdeka nanti adalah ini. Akhirnya tuh nah ini minimal pian, nah ini dulu. Nah ini. Bilanya di kelas itu pian berubah sudah pembelajaran, insya Allah kurikulum merdeka akan dapat terlaksana dengan baik. Cirinya itu dulu lah, perubahan pembelajaran di kelas. Jadi asalnya waktu sebelumnya pian masuk ke kelas nak semalam sampai mana kita mencatat sudah? Insya Allah. Nih sambung pulang lah, catat pulang sampai lupa papan tulis sampai habis ya habis. Wah itu nambah hari. Nah, kalau yang kurikulum merdeka, Bapak Ibu nanti dituntut pembelajaran harus dimulai dengan stimulus atau apa jurang Pak? Munjun. Nah ya, stimulus itu memberikan membuka wawasan peserta didik. Harus dimulai stimulus. Otomatis apa? Perangkat pembelajaran itu akan menyesuaikan. Stimulus dulu kan. Nah, stimulus itulah nanti fungsinya akan kelihatan di asesmen awal. Jadi peserta didik kita harus di asesmen awal baik gaya belajarnya, kayak apa. Karena apa? Selama ini kita menganggap peserta didik kita itu sama semuanya. Padahal di dalamnya kita ketahui bahwa ada yang peserta didik itu berada di tipe audiovisual, ada yang berada di kinestetik, ada yang verbal dan macam-macam. Nah itulah yang harus dimunculkan. Jadi pada kurikulum merdeka, siswa yang senang kinestetik dia akan menonjol pada saat kita memberikan materi. Kemudian siswa yang visual dia akan lebih menonjol. Tetapi di dalamnya itu semua siswa yang memiliki level tertentu tadi juga berkesempatan mengikuti pembelajaran yang lain. Yang kinestetik mereka akan ikut serta dalam visual. Yang visual akan audio. Jadi ketiga-tiganya diberikan kesempatan belajar secara bersama-sama. Itu ciri khas lah pembelajaran. Nah kemudian bagaimana caranya membelajarkan literasi itu juga harus pian ajar. Karena literasi itu tidak bisa muncul sendiri, tetapi harus dibiasakan dan dilatihkan. Itu juga harus dipedoman. Ini sasaran akhir. Jadi ini yang menjadi supervisinya nanti Camat. Artinya pian di kelas itu sudah berubah ada. Kalau masih sama saja artinya tidak berjalan kurikulum merdeka. Ini kebetulan yang MA ya. Standar isi gedung. Nah ini madrasah Kehasan, cirinya semuanya. Kalau usah pian yang harus harap ini harap tadi nggak bisa. Pemula ini kita perlahan dulu, ya minimal itu tadi terjadi proses perbaikan di pembelajaran di kelas dulu. Sasaran utamanya itu dulu. Untuk menghasilkan proses perbaikan, otomatis apa? Administrasinya disusun dengan baik. Persiapan sarana prasarana dan sebagainya. Nah, contoh seperti apa? Ini lab ini difungsikan tidak? Artinya apa? Lab ini bisa saja difungsikan oleh bahasa Arab. Praktek di sini. Nah, yakin laboratory artinya tempat untuk praktik. Nah, artinya tidak menuntut harus IPA aja ada. Kalau memang perlu praktikum gunakan lab. Sekarang itu di ASP itu tidak lagi memandang besar kecilnya lab, tetapi difungsikan ada. Semakin besar fungsi, semakin bagus. Nah, jangan sampai ekivalensi sebagai kepala lab, jadinya labnya ada. Kalau perpus ada, kepala perpus ada. Ya banyak ditemukan itian seperti itu di struktur itu ada kepala lab, kepala ini. Tetapi waktu dilihat di mana hanya ada. Jadi apa digawinya nang dapat tunjangan profesi tadi? Bergawi kadanya tunjangan profesinya dapat. Itu yang menjadi permasalahan. Itu yang harus diluruskan dan diperbaiki. Mulai 2003 ini sudah diperbaiki mulai Januari. Kemudian peserta ini juga pembelajarannya apa? Ini semuanya ada seberataan di link yang SID yang ulun bari itu. Tinggal pian lagi berhemat ulun hanya mengarahkan apa cara penggunaan platform itu tadi. Karena memang semuanya bekerja berdasarkan platform Merdeka mengajar. Ini profil Pancasila
Nah, kalau di Kemdikbud hanya ada P5, profil pelajar Pancasila. Kalau kita bertambah P2RA, itu apa? Iya, profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya. Semuanya sebenarnya hampir sama saja, tetapi nanti pada saat pengusulan tim pengembang PKP yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, di dalam tim pengembang itu nanti ada tim P2 atau P5 P2RA. Ini khusus penyusun itu modul dan sebagainya. Kemudian ada tim penyusun modul ajar dan kelengkapan lainnya. Kemudian ada tim penyusun KOSP atau KOM. Di situ ada mereka yang bekerja. Makanya pada saat bekerja mereka berkumpul evaluasi. Kena lanjutkan seperti itu. Artinya apa? Habis kegiatan ini tim itu tidak berhenti tapi berjalan sampai nanti dihasilkan proses implementasi yang lebih baik. Kan? Jalan terus fleksibel, makanya itu dinamis sifatnya. Seperti itu Bapak Ibu lah. Nah, karena di P5 P2RA itu nanti akan melibatkan seluruh guru dan komponen yang banyak. Dan untuk Bapak Ibu yang kita di awal, memang guru kreatif itu harus membuat sendiri modul aja, skenario. Karena pian di bawah sedikit pada kreatif, pakai yang ada aja Bapak. Sambil berjalan, sambil bertambah bagus. Nah, asalnya pengolahan stimulusnya hanya berupa carta gambar biasa, berikutnya menggunakan LCD proyektor. Gitu. Karena salah satu ciri pemanfaatan tunjangan profesi itu guru harus punya LCD proyektor sendiri. Nah, karena apa? Di kurikulum mereka, Bapak Ibu dituntut menggunakan pembelajaran berbasis teknologi, minimal LCD proyektor, PowerPoint dan sebagainya. Belum lagi mengulang lagi nanti modul digital interaktif, LKS online dan sebagainya. Itu salah satu trik untuk pemanfaatan dan peningkatan kualitas pembelajaran itu. Itu harus dituntut seperti itu. Bahwa kelas kemudian ini rambut seorang juga anak rusak, anak pada rambut seorang juga. Dapat mengharap rambut sekolahan tak berabur, gitu ya. Karena mungkin 20 tahun sudah habis. Itu salah satu ciri pemanfaatan bahwa tunjangan profesi memang digunakan untuk peningkatan profesi kita dalam hal proses pembelajaran. Ya, renungkanlah. Merenung ini P2RA sama. Artinya apa? Nah, di madrasah itu nanti diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ini. Misalnya di sini sudah ada mulai tahun-tahun itu sudah ada kebiasaan, silakan itu gunakan menjadi P5 P2RA. Silakan dikemas dalam bentuk apa? Kan di sini ada yang sudah pembudayaan, yang melibatkan seluruh, karena sifatnya project itu adalah melibatkan siswa yang banyak. Kayak project gabungan pembelajaran terus gabungan. Dan tiap mapel ada project taliur anak-anak. Jadi bergabung, itu bisa. Kemudian yang kegiatan sudah ibaratnya membudaya, tinggal pian kemas dalam bentuk apa? Contohnya ada sebenarnya di surat edaran kanwil terus ini apa? Liburannya silakan digunakan untuk pengembangan profesi. Ya kita malah pengembangan profesi ya kan kreatif. Jadi HP-nya kalau tulisannya dari meningkatkan pengembangan profesi. Profesi terus tuh bang, ya kita nana. Modelnya dari tuntut orang-orang pengembangan profesi. Ini toleransi. Nah, yang rahmatil lil alamin itu mengikuti Pancasila. Artinya apa? Keteladanan itu ada di Bhinneka Tunggal Ika, di tema kearifan lokal, kewirausahaan, apa saja yang mengumpati di sana itu gitu maksudnya. Jadi ada 7 dan 10 tema atau sub elemen yang harus masuk ke pembelajaran berbasis proyek. Kalau susunan materinya dan sebagainya. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan karena ini pemulaan? Yang dipersiapkan ini sosialisasi salah satunya kegiatan ini. Kemudian yang kedua BIMTEK. Yang ketiga tim. Nah, tim ini sudah dibentuk belum sih?
belum kan dibentuk. Kemarin ada tim project siapa melibatkan pengamat, guru dan sebagainya. Jadi ini semuanya Bu harus terlibat. Kenapa? Karena pada saat penyusunan CP atau capaian pembelajaran itu seluruh guru kelas 7, 8, 9 bergabung, mengambil materi-materi esensial dan itu akan masuk ke dalam dokumen KOSP atau KOM. Jadi tim penyusun KOM itu harus menunggu biar kolaborasi guru mapel tadi untuk memilih CP-CP yang diambil, capaian pembelajaran yang diambil untuk 1 tahun. Jadi CP-nya satu juga IPA misalnya, sebutin ya, cuma isinya banyak. Ini diberikan di kelas berapa? Kelas 7, ini di kelas 8, ini kelas 9 gitu lah. 1 tahun. Oh, materi esensialnya ini diberikan di kelas 8 aja, ini kelas 7 aja. Setelah itu selesai baru bisa dibuat KOSP-nya. Setelah kualitas esensial apa gitu. Nah, evaluasi pula, menyusun P5-nya evaluasi. Contohnya sudah ada di sini. Artinya apa? Kalau kita lihat implementasi IKM ini nantinya tidak sulit yang kita bayangkan karena sudah ada beletaan bahannya, skenario-nya apa. Tinggal kita aja lagi menghimatinya. Cuma perlahan aja, jangan khawatir. Kemudian yang berikutnya menyusun kurikulum. Nah, kalau kurikulum berada kandidat CP pilihan ini kenapa menyusun? Itu dulu. Kemudian menyiapkan perangkat LPP yang ada pakai. Sosialisasi kepada stakeholder termasuk wacana 5 hari kerja misalnya itu termasuk dulu. Kalau kalian dicoba seperti itu pada ketahuan kira-kira apa pelaksanaannya. Evaluasi gitu kan. Ya sekarang tuh kan kita coba, kita evaluasi, kita lihati enggak apa laksanakan. Kalau tidak seperti itu tidak akan terlihat. Kemudian menambah wawasan, sharing dengan sekolah lain. Itu apa? Mengapa sudah kamu saling sharing. Nah, selama beberapa komponen ini yang dilaksanakan, insya Allah akan lebih mudah gurunya. Apalagi sih kan banyak guru milenial aja. Terakhir atau akhirnya IKM itu ini dulu, karena akan belum lihat juga. Lalu karena diminta Kemas sebagai tim monitoringnya implementasi IKM di Hulu Sungai Tengah. Jadi lu nak melihat kayak apa guru itu kena, lu berusaha masuk ke kelas, melihat CCTV di ruang kepalanya, itu CCTV rasanya kelas lah. Oh kadang pasangin gitu kan. Jadi supervisi itu ada perlu masuk ke kelas. Di CCTV jangan kelihatan. Oh ibu ini bagus itu namanya. Oh ya kelihatan begini. Sehingga pada saat pengisian kinerjanya BKN itu nanti akan kelihatan. Assessment awal peserta didik secara online untuk mengetahui gaya belajar. Nah, karena ada tim nanti, tim assessment awal di tim pengembangnya itu nanti ada. Itu yang menentukan yang kelas 7 ini harus di assessment awal. Dulu ngarinnya tes diagnostik. Karena tes diagnostik itu lebih ke psikolog, maka diubah menjadi assessment awal. Meskipun harus melibatkan guru BP atau BK. Ini secara online kuesionernya, Pak, ini bisa digunakan. Nah, ini akan kelihatan nama, ini masukkan. Ini ada akan pertanyaan-pertanyaan dijawab bisa secara bisa dipakai. Kemudian yang berikutnya ada lagi nih, ini juga secara online juga. Tes gaya belajar katanya. Nah, ikuti ibu guru untuk mencari gaya belajar selalu. Karena isinya ini kan ada kinestetik gitu kan ya, visual dan sebagainya. Ini gaya belajar ini yang harus diketahui oleh peserta didik. Nah, gaya belajar tipe visual, gaya auditory kayak apa, kayak kinestetik kayak apa, ini yang perlu dipahami oleh gurunya dalam memberikan materi pembelajaran. Silakan pakai karena ada data itu jaminan banget, ada langsung. Kemudian ini kalau diklik ini juga akan ada ini materi CP apa, silakan klik ini, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke sini. Unduh dulu. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, maka berakhirlah kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.